3 tahun sudah berlalu sejak Darmo hilang. Desa Kinasih tampak tenang di luar, tapi diam-diam dihantui rasa takut yang menua. Tak ada lagi yang berani lewat jalan menuju Sendang. Padi tumbuh tinggi, tapi tak ada yang memetik bunga melati di sekitarnya. Malam-malam di sana kini terlalu sunyi. Bahkan jangkrik pun berhenti bernyanyi bila angin bertiup dari arah utara. Sudah cukup, kata Pak Lurah suatu malam. Kutukan ini harus dihentikan. Kita kubur Sendang itu. Kita tutup tempat itu. Warga hanya saling pandang. Tak ada yang berani menjawab. Tapi malam itu, 4 orang lelaki tua akhirnya mengangguk. Mereka membawa cangkul, dupa, dan doa. Tanpa tahu, tanah yang ingin mereka timbun bukan lagi sekadar air. Kabut turun sebelum matahari hilang. Suara burung malam terdengar dari kejauhan, hanya satu, lalu hening. 4 lelaki berjalan menuju Sendang dengan obor di tangan. Pak Lurah di depan, diikuti Sastro, Mantri, dan Karto, lelaki paling tua di desa itu. Kita bacakan doa dulu, kata Sastro sambil menyalakan dupa. Jangan bicara kalau bukan ayat. Mereka mulai menabur tanah ke air. Awalnya, permukaannya tetap tenang. Tapi setelah genggaman tanah ketiga dilemparkan, air tiba-tiba bergejolak pelan. Suara seperti desah napas terdengar dari dasar Sendang. Tanah yang mereka lempar, perlahan tenggelam, lalu muncul lagi. Basah, seolah ditolak. Lanjutkan, seru Pak Lurah dengan suara gemetar. Itu cuma reaksi air. Tapi Karto, lelaki tua di belakang, mulai mundur. Wajahnya pucat. Air ini hidup, Pak, katanya pelan. Dia menolak ditutup. Tiba-tiba, dari arah kabut, terdengar suara perempuan, lembut, tapi menggema. Kenapa kalian ingin menghapus namaku? Obor Sastro padam seketika. Dupa berhenti berasap. Kabut menebal, menelan semuanya. Air Sendang mulai berputar pelan, membentuk pusaran di tengah. Di dalamnya muncul bayangan 2 sosok, Laras dan Arka. Tapi wajah mereka kini samar, berair, seolah dibuat dari kabut itu sendiri. Kami hanya ingin damai, bisik Pak Lurah. Desa ini sudah cukup kehilangan. Suara itu menjawab, lembut tapi menggigit. Damai tidak datang dari penolakan. Air tidak bisa ditimbun. Dan cinta tidak bisa dikubur. Tanah di tepi Sendang mulai retak. Kabut berubah merah pucat seperti senja berdarah. Sastro berteriak, "Lihat!" Dari airnya, Pak! Dari dalam Sendang, muncul sosok perempuan. Kain putihnya basah dan menempel di tubuhnya. Rambut panjangnya melayang di udara seperti hidup. Matanya kosong, tapi mulutnya tersenyum kecil. Itu Laras, atau sesuatu yang menyerupainya. Kalian menutup jalanku, katanya lirih. Tapi aku tidak bisa mati di tempat ini. Dia melangkah keluar dari air. Setiap langkahnya meninggalkan jejak air di tanah. Dan dari jejak itu, muncul rumput melati putih yang langsung layu. Keesokan paginya, kabut belum juga hilang. Warga menemukan Sendang itu tertutup sebagian, tapi tanah di sekitarnya amblas. Dupa terbakar setengah. Dan dari 4 lelaki semalam, hanya 2 yang kembali.
Mereka ditemukan di jalan desa. Basah kuyup, tubuh dingin, mata terbuka menatap langit. Di dahi mereka tertulis dengan lumpur, "Air tidak bisa dikubur." Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekati Sendang. Tapi kadang, orang yang lewat di kejauhan melihat sosok perempuan duduk di batu tepi air. Kadang dia menatap langit, kadang menatap ke bawah, seolah berbicara dengan seseorang di dasar air. Warga percaya, itu Laras. Tapi beberapa orang bilang, itu bukan dia lagi. Dia sekarang bukan penunggu. Dia penjaga, bisik seorang kakek tua di pasar. Menjaga agar tak ada lagi manusia yang mencoba menghapus air yang sudah punya jiwa. Air di Sendang Kinasih tak pernah diam. Ia menyimpan setiap nama yang diucapkan di dekatnya. Setiap doa yang dilupakan, setiap cinta yang ditolak. Dan malam ini, ketika kabut turun dari bukit, mereka yang berani menatap ke dalam air akan melihat sosok perempuan duduk di sana, menatap balik dengan senyum yang tak bisa dilupakan.